Lirik tapi gue. Lirik semuanya? Semuanya? Iya. Jadi misalnya Bang Erio atau Yogi ngasih ini aja, gue selalu kayak nggak, kayaknya ini aja. Akhirnya yang diambil tetap itu, tetap yang dari gue gitu maksudnya. Berarti ada apa ya? Ide-ide untuk perubahan lirik sebenarnya dari mereka, terus akhirnya Ada. Mereka kayak ngasih tapi kayaknya lebih pas ini, kayaknya lebih pas ini gitu. Terus mereka agree aja, jadinya ya udah begitu. Rekamannya enggak. Jadi untuk guide gue bikin sama mereka, tapi musik sendiri itu dibikin sama teman gue lagi yang lain, Clancy. Oke, kayak lovers, jumpa lagi bareng gue Matias di sini. Nah, sekarang di Kapan Lagi Talk kali ini, gue bakal ngobrol sama salah satu solois wanita yang kalau gue boleh mengutip kata idola gue, ini penyanyi yang sekut. Ya. Halo Mumu. Ayo, ini rame nih, diperlukan nih keramaian ini sendiri. Apa kabar? Gak boleh gitu, tolong ya. Baik, alhamdulillah. Gimana? Apanya? Perpedalan duniawinya masih jalan? 10 menit lagi, waktu kamu 10 menit doang nih. Aduh, 10 jangan menit lagi dong. mau pedal. Masih jalan perpedalannya? Masih, sekarang masih, alhamdulillah. Apalagi sih kak olahraga lu kak selain itu? Basket, terus driving, golf, sama pedal sekarang. Lumayan banyak ya? Lumayan. Nah katanya hari ini juga ada Ada. pedal ya harusnya? Ada. Bersama teman-teman musisi lainnya. Oke, kamu nih lu baru ngeluarin single juga. Selamat untuk singlenya. Terima kasih. Gue pengen tanya gimana sih prosesnya sampai akhirnya single ini Pinta akhirnya bisa dirilis per tanggal 14 Agustus 2025. Okay. Prosesnya lagu ini tuh sebenarnya karena nongkrong doang awalnya. Karena kan memang dari pihak labelnya minta 3 lagu yang memang udah diciptain sendiri. Jadi bukan dari mereka yang cari atau mereka yang bikin. Nah pas lagi nongkrong sama temenku itu ada di situ si Bang Erio sama Yogi. Nah itu akhirnya kita bikin lagu ini dong. Akhirnya dapat aja. Tiba-tiba dapat lagunya, dapat musiknya, liriknya, udah jadi dikasih ke label, terima, bikin. Udah gitu. Apa sih yang lo lihat dari perkembangan lo secara musikal dan personal? Kalau dari 2021 itu kan gue masih ngikutin kemauannya dari labelnya kan. Kayak misalnya lagunya bukan yang pure dari gue. Kalau yang ini kan Pinta emang lagu gue. Bersama teman-teman yang memang yang memang kita bikin dari kita untuk kita, jadinya lebih berasa gitu di gue kalau yang sekarang. Dia lebih apa ya? Lebih gue gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan itu memang lagu dari labelnya, gue cuma nyanyiin kan gitu. Nah ini kan ada liriknya ya yang Tuhan apa salahku meminta gitu. Itu kan nyentuh banget kan. Iya. Kalau gue dengernya nih. Emang lo dengerin? Denger. Masa sih? Sumpah. Oh iya oke. Nah itu lirik itu terciptanya dari pengalaman pribadi atau gimana sebenarnya? Enggak sih, enggak pengalaman pribadi, cuman karena kan kita waktu workshop bikin justru lirik Tuhan apa salahku meminta itu yang duluan dapatnya. Oh justru dapetnya di situ Dapatnya duluan. Waktu dapat notasi untuk chorus, kita bingung kan ini apa ya kata-katanya. Justru dapatnya lirik ref dulu, baru verse. Sebelumnya, jadi nggak ada yang relate sama kehidupan pribadi sih, nggak ada ya sejauh ini. Kan banyak kan lagu-lagu cinta yang hadir dari kehidupan pribadi atau orang terdekat lah. Gue sih enggak, tapi nggak tahu kalau Bang Heri atau Yogi ya. Kalau gue sih enggak. Nyiptain bertiga juga ya. Iya. Nah kalau lirik tapi gue. lirik semuanya. Iya. Jadi misalnya Bang Erio atau Yogi ngasih ini aja, gue selalu kayak nggak, kayaknya ini aja. Akhirnya yang diambil tetap itu, tetap yang dari gue gitu maksudnya. Berarti ada apa ya? Ide-ide untuk perubahan lirik sebenarnya dari mereka, terus akhirnya Ada. Mereka kayak ngasih tapi
kayaknya lebih pas ini, kayaknya lebih pas ini gitu. Terus mereka agree aja, jadinya ya udah begitu. Apa sih yang ngebuat bertiga enak gitu jalannya? Apa karena udah kenal lama juga atau? Kenal karena kan sering nongkrong bareng ya, jadi mereka gue lebih gampang deliver kemauan gue seperti apa ke mereka gitu. Karena udah ya nongkrong bareng, main musik bareng, beberapa kali gigs bareng juga gitu. Jadi mereka lebih dapat menangkap apa yang gue sampaikan gitu, yang gue maksud ke mereka gitu. Oh jadi acara-acara ya kalau pas proses. Iya. Rekamannya juga? Rekamannya enggak. Jadi untuk guide gue bikin sama mereka, tapi musik sendiri itu dibikin sama teman gue lagi yang lain, Clancy. Nah kalau yang koreksi nih kalau gue salah, Cinta ini kan kalau gue dengar lebih spiritual ya, lebih apa ya, dibanding sama EP lu yang Berlalu di 2023. Iya. Tapi dari EP Berlalu itu ke Cinta, sebenarnya ada benang merahnya sih di lagu lu. Sebenarnya benang merahnya nggak ada sih sebenarnya, karena itu kan 2023 ya, dan ini kan rilisan baru di 2025 itu kayak oh ini loh gue yang baru yang menampilkan sesuatu yang memang dari gue nya. Kalau yang dari Berlalu kan nggak ada sih harusnya benang merahnya, dari antar lagu juga nggak ada. Karena yang Berlalu juga pure label gitu. Kalau yang untuk tentang lagu yang agak spiritual di Berlalu juga ada sebenarnya, yang Cinta Beda Agama itu yang Grow Apart kan. Oh iya. Gue nya ini yang satunya beda, tapi nggak ada kalau untuk yang sekarang. Iya di label sekarang gimana, lebih bebas untuk berekspresi atau karena kan label kan adalah yang punya pakem-pakem gitu. Untuk sekarang sih ya alhamdulillah sih bisa ya berekspresi, karena suportif juga dari struktural di kantornya juga suportif semua. Maksudnya mereka nggak yang kalau misalnya gue ada sesuatu bahan apa, misal kayak lagu, mereka nggak yang semerta-merta kayak oh ini nggak bagus nih, ini nggak ini, nggak yang kayak gitu. Mereka tetap walaupun tetap ada yang dikurasi atau apa segala macam, tapi tetap didengarkan dulu gitu. Kalau gue denger kan lagunya personal banget tuh kan. Iya. Tapi ada apa momen spesifiknya? Ada nggak sih atau yo jalan aja? Mungkin dari gue kan nggak pernah ini ya. Mungkin ada sedikit banget tapi gue kan nggak pernah selingkuh ya. Disclaimer nih, gue nggak pernah selingkuh. Yeah. Jadi gue mungkin selalu memberikan versi terbaik gue setiap kali di dalam hubungan. Nah, somehow gue ngerasa kayak either mantan gue atau pasangan gue pada waktu itu kayak lu kok nggak pernah ngelihat ketulusan yang dari gue nih gitu. Itu doang, makanya di liriknya kan ada yang kayak gitu. Iya. Itu mereka nggak beruntung juga sih. Gue yang beruntung harusnya buang mereka ya. Ya lu beruntung buang mereka nggak beruntung nih. Benar. Ya gitu nggak sih? Iya Itulah sih, ya, boleh, kira-kira ya. boleh. Kira-kira Iya, gitu lah ya. gitu. Ya anggap aja mereka nggak beruntung lah. Iya benar. Biar positif pikirannya. Positivity. Oke, ini kan tadi lu bilang lagunya dari Clancy kan? Apa aransemennya gitu? Musiknya? Musiknya. Iya. Ada part-part yang lu ngerasa pas part mana yang lu ngerasa wah ini nih yang gua mau banget ya, apa semuanya atau ada satu trigger yang buat lu? Oh, sebenarnya tadinya musiknya itu udah ada yang bikin sebelum Clancy, cuman nggak ngeklik karena itu kan taste ya, taste-nya beda-beda kan orang. Pas waktu gue kasih ke Clancy dengan catatan kayak gue udah desperate banget nih Ci, gue bilang ini gue pengen musiknya begini, gue kasih lah beberapa opsi lah, kayak ini pengen musiknya ke arah sini gitu-gitu. Tiba-tiba tuh kayak memang bener-bener semesta membantu yang Clancy bikin, terus tahu-tahu bassnya juga diisi teman gue juga, beats programmingnya teman gue juga, solo gitarnya teman gue semua jadi bantu ngisi-ngisinya. Nah pas udah jadi kesatuan ini dikirim ke gue nya kayak ini tuh udah bagus banget, udah gue mau ini gitu.
Berarti bisa dibilang lebih dari ekspektasi lu juga ya? Lebih dari ekspektasi gue kalau yang lagu ini. Karena sebenarnya yang harusnya rilis pertama itu bukan lagu Pinta. Oh. Jadi ini insya Allah ya. Insya Allah tuh kemungkinan timelinenya adalah dari Agustus ini rilis 1, September 1, Oktober 1, sampai seterusnya sampai menjadi EP. Nah harusnya tadi Pinta ini tuh bukan lagu yang pertama dirilis. Oh. Harusnya lagu kedua atau lagu ketiga gitu. Turns out musiknya bagus, akhirnya jadi itu yang pertama dirilis. Tapi banyak tuh lagu-lagu yang sebenarnya bukan pengen dijadiin hitsnya, cuman tiba-tiba meledak. Semoga. Ini juga bukan andalan utama sebenarnya. Iya kan? Iya, tapi ternyata pertama. Iya, ternyata. Ya, siapa tahu bisa. Tapi emang bagus sih. Amin ya. Karena pas dengar sampai subuh ya. Ya aduh. Wah, kalian semua di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harus dengerin lagu ini seminggu full. Seminggu full. Tapi emang liriknya terus karakter suara lu kuat banget sih di lagu Pinta dibanding gua denger di EP berlalu ya. Iya, karena mungkin ada rasa ini kali ya, sense of belongingnya ya. Karena lagunya kan lagu sendiri ya. Jadi mungkin lebih all out di situ mungkin. Kalau di berlalu itu yang Bintang itu kan lagu ciptaan si temanku dari Surabaya kan, si Jundi. Tapi beberapa lirik ada yang gue ganti tuh, ada yang gue juga bikin liriknya. Sisanya memang udah dari si label kan. Nah kalau yang ini, yang Pinta ini gitu. Nah, gue kan kalau gue tuh ngelihat lu nyanyi kayaknya pas di stasiun TV lah ya. Tapi kalau dari lu sendiri, awalnya lu ke industri tuh gimana sih, Kak? Awalnya tuh nggak sengaja ketemu lagi nongkrong di Kemang, daerah Kemang lah. Ketemu nyanyi, terus ketemu sama ayah Dodi Katamsi. Oh. Itu awalnya. Nah, terus istrinya ngabarin aku kan, mantan istrinya by the way ya. Terus ngabarin aku kayak, nih suami aku pengen bikinin kamu band dong gitu, band reguler dong. Nah itu bareng sama KPP Wong Pitu. Oh, iya. Terus Denny Ireng tuh, Om Denny Ireng tuh keyboardisnya siapa gitu, aku lupa deh. Terus akhirnya dibikinin, jalan tiba-tiba ditawarin yang TV itu tiba-tiba aja lagi basket. Terus tiba-tiba kayak, mau lu bisa nyanyi ya? Iya, gue di TV. Gitu doang tuh nawarinnya. Yaudah lu dateng deh ke studio gitu. Nah, si Om Dodinya ini pernah ngeliat lu perform? Pernah, karena di situ ada. Cuman mungkin agak creepy kalau dia yang directly nyamperin gue kan. Karena kan bapak-bapak besar, gondrong gitu. Terus om-om gitu. Terus nyamperin kayak tunggu dulu gitu. Akhirnya istrinya yang waktu itu nyamperin, terus disuruh ke latihan di rumah, kan di rumah ada studio ya. Terus ayah tuh benar-benar yang bikin ini langsung kita dapat reguler 4 hari ya pas seminggu gitu awal-awal. Berarti emang lu dari band itu? Awalnya iya. Bukan band yang di TV ya? Iya. Nyanyi-nyanyi biasa. Dari solois ke band gitu kalau gue. Enggak, justru dari band dulu pas keluar dari program yang TV itu baru langsung keluar solo. Tapi emang kalau dari dulu lu pengen jadi penyanyi kan? Atau lu sebenarnya ada cita-cita lain gitu? Enggak, dulu tuh cita-cita gue masuk TV. Oh cuma sekedar masuk TV? Iya. Di patroli bisa tuh di patroli? Waktu gue TK tuh gue inget banget, pokoknya setiap kali ditanya cita-citanya mau jadi apa, teman-teman gue pilot, dokter, apa segala macam, gue nggak masuk TV. Dan dulu lagu pertama yang gue nyanyiin pas gue berani nyanyi di panggung ya, umur 4-5 tahun itu, ya zaman-zaman siapa sih Messi dulu, nah itu yang kayak gitu-gitu. Terus Stinky, yang udah mulai tahu Stinky, Andre Stinky itu dulu. Akhirnya ketemu beneran sama Om Andre juga, gue nggak berani ngomong. Oh gitu, starstruck tapi. Iya kayak awal-awal kan gue kan dulu bawain lagu demo kan, tiba-tiba ketemu satu studio kayak nggak berani ngomong juga. Gitu. Berarti emang masuk TV itu. Berarti nggak spesifik jadi penyanyi ya? Nggak masuk TV waktu itu. Kenapa tuh? Lu ngeliat kenapa emang orang bisa masuk TV itu apa keuntungannya?
jadi cita-cita tuh apa? Nah itu dia gue nggak tahu tuh. Kayaknya seru gitu dilihat banyak orang dari rumah. Karena kan dulu banyak teman-teman gue dulu yang nggak punya TV kan. Ada yang beberapa orang nggak punya TV kan di rumahnya. Pasti rumah orang yang punya TV itu jadi tempat ngumpul beberapa orang kan. Nah udah gitu, gue ngerasain rumah gue ramai mulu dulu. Oh seru ya kayak dilihat di TV gitu. Termasuk orang ada kalau zaman dulu begitu. Enggak gitu juga. Punya kulkas tuh orang ada, tuh punya ARS. Enggak gitu juga. Apa alhamdulillah. Cukup aja cukup. Cukup lah ya. Iya. Tapi akhirnya lu awalnya nyanyi tuh kapan spesifiknya berarti? Yang nyanyi-nyanyi doang atau yang udah dapat? Atau dari pas sama Om Dodi itu pertama kali? Iya, kalau dulu kan paling cuman kayak lomba-lomba antar sekolah atau misalnya manggung-manggung gimana. Oh dulu waktu gue TK tuh yang gue ingat adalah kalau misalnya ada undangan acara ulang tahun, kalau nggak ada musik ya gue nggak mau datang. Kalau nggak ada yang kayak sulap nggak mau? Nggak mau gue. Kalau misalnya kayak ada yang main piano atau apa gitu, gue baru mau datang. Kalau karena nggak bisa nyanyi, nggak bisa lu show. pengen perform ya? Karena gue pengen show di situ. Dulu, sekarang sudah nggak mau ya. Malu. Sekarang malu. Setelah Pinta ini tadi lu bilang adalah lu pengen rilis per lagu gitu, terus akhirnya EP. Kenapa pilihannya per lagu EP? Kenapa nggak juga langsung ke album gitu? Langsung ke album. Full album. Kalau untuk ngejar sampai Desember kayaknya, karena gue pengen itu targetnya Desember tuh udah jadi EP. Jadi kalau misalnya album untuk terlalu dikejar dalam waktu cuman sekian bulan, 4 bulan atau 5 bulan kayaknya nggak works menurut gue gitu. Mungkin tapi tidak sesuai dengan keinginan lo mungkin. Iya. Lo mau yang Dan timelinenya juga kan memang udah disepakati juga di awal sama label juga, timelinenya udah ada, bla bla segala macam. Jadi kalau misalnya tiba-tiba gue kayak mau rubah gitu kan kayak nggak bisa sih harusnya. Tapi cerita untuk ke full album pasti ada, tapi gue nggak mau yang per lagu rilis. Pengennya langsung album. Tapi kalau menurut lu nih sebagai penyanyi juga kan banyak penyanyi yang punya cita-citanya itu punya album gitu. Kalau lu di era sekarang gitu ya, lu apa sih goal lu? Goals gue itu Di karir ya? Di karir ya? Iya lu. Kalau album mungkin itu juga bisa jadi goals, cuman lebih ke gue sebenarnya goals gue adalah gue harus cinta dulu dengan apa yang gue kerjakan. Masalah hasilnya nanti itu misalnya diterima atau enggak, itu meledak atau enggak, itu udah urusan belakangan menurut gue. Yang penting gue nya suka dulu, gue nya cinta dulu. Jadi apa yang terlahir dari gue itu genuine dari apa yang memang gue kayak gue mau gitu. Gimana banget lu kan berarti kan? Terlalu idealis gak sih? Enggak lah ya. Enggak sih. Enggak kan? Sebenernya. Ya gitu. Tapi memang itu, jadi makanya setiap kali ada yang bilang goals, lu mau goalsnya apa? Gue bingung jawabnya. Karena gue tidak, pengharapan ada, tapi nggak mau kayak harus gini gitu. Nah itu yang gue takut. Makanya gue lebih ke kayak, yang penting gue berkarir aja dulu, berkarya terus. Masalah mereka diterima atau enggak, ya itu kan udah masing-masing personal ya. Rezekinya juga. Iya, jalur rezekinya juga udah ada kan. Ya udah. Oke Kak, terakhir nih. Kalau lu pengen sampein ke pendengar gitu, pesan apa yang lu pengen sampein dari lagu Pinta ini? Pesan yang mau gue sampaikan dari lagu Pinta itu sebenarnya baca lagi aku. Sebenarnya nggak salah sih, kayak walaupun lo sudah menjadi orang yang tulus dalam mencintai seseorang, lo juga nggak salah kalau misalnya mempertanyakan ke Tuhan, salah nggak apa yang lo lakuin? Kayak lo ngerti kan maksudnya? Karena kan kadang kita juga masih bingung ya, gue udah begini, tapi kok elunya masih belum klik ke gue nih. Terus salah nggak ya gue bilang ke Tuhan untuk minta lu kayak gitu ke gue? Untuk melakukan, untuk ada equality perasaan ya. Gitu sih. Itu ya pesan yang sangat
lu pengen sampai sebenarnya di sini? Sebenarnya nggak juga sih. Karena nggak pengalaman pribadi. Tadi menarik sebenarnya. Karena lu kan di nama panggung Halo Mumu ya. Terus lu orang banyak kenal lu di Mumu TNS. Mumu TNS. Mumu TNS, Mumu Gembok. Mumu Gembok IG. Asli. Mumu di depan orang tuamu. Itu juga. Nggak apa-apa lagi gue. Sekarang gue udah embrace itu udah kayak. Itu pendewasaan diri juga sih. Maksudnya ya udah terserah sekarang pengen. Gue tuh apa ya? Gue sekarang tuh mau gimana, gue gak bisa pungkiri itu karena memang gue dikenalnya dari situ. Oh iya. Most of the people kenal gue dari sana, kayak Mumu TNS gitu. Ya mungkin sekarang ada tambahan baru, Mumu yang rambutnya warna-warni itu kayak yang warna ayam SD bisa. Kalau sekarang kan rambut gue warna-warni mulu sekarang. Ini tergantung mood gak? Hah? Rambut tergantung mood. Iya bener. Gue moodnya lagi ini, maunya ini. Bulan depan kalau ganti lagi oranye ini. 2 bulan 3 kali gue udah ganti warna rambut. 7 kali bleaching gue dalam waktu 2 bulan, 3 kali. Lu gak takut terusak? Enggak sih, lo mau pegang rambut gue? Yang lembut ini. Saya bukan murid. Paling ntar videonya di-cut, kirimin ke anaknya ya. Dia mau pegang rambut gue. Jangan dong. Oke, terima kasih kamu udah mau Sama-sama. mampir ngobrol-ngobrol Sama-sama. soal singlenya, sukses buat singlenya dan karir-karir berikutnya. Amin. Dengerin ya, kalian dengarkan punya target, mendengarkan ini dalam waktu, pokoknya 24 jam dalam waktu seminggu. Waduh. 7 hari, dengerin full. Gue gak mau tahu ya. Oke, kayak lovers, jangan lupa tuh dengerin single barunya dari Halo Mumu berjudul Pinta di semua digital platform. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa di kapan lagi talk berikutnya. Bye.